Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Syafirhani dengan NIM 220403010009 akan menjelaskan tentang implementasi kode pada tugas UAS PBA. Dan yang pertama, pada bagian pertama ini adalah kode untuk melakukan import library yang akan digunakan. Pertama, library utama ini adalah Pandas, NumPy, RE, dan NLTK, dan Sastrawi, dan sedikit Learn. Pandas ini untuk mengelola dataset, dan NumPy untuk pengoperasian numerik, RE ini untuk membersihkan teks menggunakan regular expression, dan NLTK dan Sastrawi untuk memprosesing teks bahasa Indonesia. Dan lahir sedikit Learn ini untuk pembuatan model machine learning. Import ini penting karena seluruh proses analisis teks dan klasifikasi ini bergantung pada library tersebut. Pada bagian berikutnya, kode ini digunakan untuk memuat dataset CSV. Dataset ini berisi kolom teks pesan, kolom label, yaitu spam dan non-spam. Pada kode pd.read, CSV digunakan untuk membaca file CSV yang sudah diupload ke Google Colab, dan dataset kemudian ditampilkan menggunakan head untuk memastikan data berhasil dimuat dengan benar. Selanjutnya, pada bagian dfshift ini untuk melihat jumlah baris dan kolom, value counts untuk melihat distribusi label spam dan non-spam. Nah, dari sini kita bisa mengetahui apakah dataset seimbang atau tidak, yang nantinya berpengaruh terhadap performa model klasifikasi. Untuk bagian berikutnya, bagian ini merupakan inti dari pengolahan teks. Pertama, case folding. Semua teks diubah menjadi huruf kecil agar kata dengan makna sama tidak dianggap berbeda. Kedua, cleaning, menghapus. Untuk menghapus angka, tanda baca, karakter khusus, spasi, atau spasi berlebih. Proses ini dilakukan menggunakan regular expression. Ketika tokenisasi, teks dipecah menjadi kata-kata menggunakan split atau tokenizer NLTK. Keempat, stopword removal. Kata umum seperti dan, yang, di, ke dihapus karena tidak memiliki pengaruh besar terhadap klasifikasi. Kelima adalah streaming. Menggunakan sastrawi steamer untuk mengubah kata ke bentuk dasar. Semua proses pre-processing ini menggabungkan dalam satu fungsi, sehingga bisa diterapkan ke seluruh dataset dengan efisien. Dan yang selanjutnya, sebenarnya ini ada hasil dari running seperti ini pada kode ini, dan terus selanjutnya pembagian data training dan testing. Setelah teks diproses, dataset dibagi menjadi pertama data latih atau training dan data uji atau testing. Pembagian dilakukan menggunakan train test split menggunakan rasio tertentu, misalnya 80% training dan 20% testing. Tujuan pembagian ini adalah agar model dapat diuji dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dan selanjutnya adalah representasi teks TF-IDF. Karena machine learning tidak bisa membaca teks langsung, maka teks diubah menjadi angka menggunakan TF-IDF vectorizer. TF-IDF ini bekerja dengan menghitung frekuensi kata, memberikan bobot lebih besar pada kata yang unik, mengurangi bobot kata yang terlalu sering muncul. Hasil dari proses ini adalah matriks numerik yang siap digunakan oleh model klasifikasi. Dan selanjutnya ini adalah pembuatan model klasifikasi. Pada bagian ini dibuat dua model klasifikasi
Pertama, naive Bayes. Model ini lebih cepat, efisien, cocok untuk data teks. Dan kedua adalah support vector machine atau SVM. Model ini lebih kompleks, lebih akurat, mampu memisahkan kelas dengan baik pada data berdimensi tinggi. Kedua model ini dilatih menggunakan data training hasil TF-IDF. Dan selanjutnya adalah evaluasi model. Setelah model dilatih, dilakukan evaluasi menggunakan data testing. Metrik evaluasi yang digunakan adalah akurasi, precision, recall, event score, dan confusion metric. Hasil evaluasi ditampilkan menggunakan classification report. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa kedua model mampu melakukan klasifikasi dengan baik, namun SVM memberikan performa yang lebih optimal dibandingkan naive Bayes. Dan terakhir adalah kesimpulan. Dari kesimpulan hasil implementasi kode tersebut, pertama, dapat mendeteksi spam bahasa Indonesia melakukan menggunakan machine learning. Reprocessing teks memiliki peran yang sangat penting. TF-IDF efektif untuk representasi teks. Dan terakhir, SVM menjadi model terbaik pada eksperimen ini. Program ini masih dapat digunakan lagi lebih lanjut. Dan mungkin itu saja. Demikian penjelasan dari saya. Mungkin kalau ada salah omong, bicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.